Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devi Jazil Abidin dari Fisioterapi UI 2020. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang biomekanik shoulder. Oke, sendi yang akan saya bahas pertama adalah sendi glenohumeral joint. Nah, berdasarkan namanya, sendi glenohumeral joint itu terbentuk dari caput humeri yang berbentuk cembung serta glenoid cavity yang berbentuk cekung. Nah, sendi ini memiliki tiga derajat kebebasan dalam hal gerak serta memiliki tiga bidang dan tiga sumbu. Nah, apa saja itu? Bidang pertama adalah bidang sagital yang bekerja secara tegak lurus dengan aksis transversal. Nah, bidang ini mengatur gerakan fleksi dan ekstensi. Yang kedua adalah bidang frontal yang bekerja secara tegak lurus dengan aksis sagital. Nah, bidang ini mengontrol bidang ini mengatur gerakan abduksi dan adduksi. Dan terakhir adalah bidang transversal atau horizontal yang bekerja secara tegak lurus dengan aksis vertikal. Nah, bidang ini terjadi gerakan uh, internal serta external rotation. Nah, untuk MLPP dan CPP untuk glenohumeral joint, untuk MLPP-nya terjadi saat kita fleksi, lalu abduction 30 derajat dan sedikit internal rotation. Untuk CPP-nya itu terjadi saat kita fleksi lalu abduksi. Oke, sekarang kita akan membahas gerakan pada glenohumeral joint. Yang pertama ini adalah gerakan fleksi dan gerakan ekstensi. Nah, osteokinematik dalam gerakan ini adalah spin, atau kinematiknya juga spin. ROM-nya untuk fleksi sebenarnya bisa mencapai 180 derajat, tapi untuk ROM muninya hanya sampai 100 derajat. Dan untuk ekstensi, ROM-nya adalah 30-45 derajat. Prime movernya untuk fleksi adalah deltoid anterior, coracobrachialis, pectoralis major, dan bicep brachii. Dan untuk ekstensi, prime movernya adalah deltoideus posterior, teres major, dan latissimus dorsi. Dan gerakan yang sekarang kita bahas adalah internal dan external rotation. Nah, ini adalah internal rotation dan ini external rotation. Nah, atau kinematiknya untuk internal rotation adalah dorsal translasi, dan untuk external rotation ventral translasi. Osteokinematikannya mengikuti dengan acara kinematik sesuai dengan gerakannya tadi. Untuk range of motionnya, untuk internal rotation 90 derajat, external rotation 80 derajat. Prime movernya untuk internal rotation adalah subscapularis dan teres major. Dan untuk prime mover external rotation itu adalah infraspinatus dan teres minor. Gerakan sekarang yang saya akan bahas adalah gerakan abduksi. Nah, untuk arthrokinematikanya ini adalah cranial translasi, dan untuk osteokinematikanya caudal translasi. Range of motionnya adalah 90 derajat dan memiliki firm atau hard and feel. Prime movernya untuk gerakan abduksi ini adalah deltoid medius dan supraspinatus. Yang terakhir pada glenohumeral joint adalah horizontal abduction dan horizontal adduction. Untuk arthrokinematik horizontal abduksi itu adalah ventral translasi, dan untuk arthrokinematik horizontal adduksi itu adalah dorsal translasi. Osteokinematikanya berlawanan arah dengan arthrokinematik. ROM-nya, range of motion, untuk abduksi horizontal 30 derajat, adduksi horizontal 120 derajat, yang memiliki elastic and feel. Prime movernya untuk abduksi horizontal adalah deltoid posterior, dan prime mover untuk adduksi
horizontal adalah pectoralis major. Sendi kedua yang akan saya bahas adalah sendi suprahumeral joint. Ya, sendi ini sebenarnya bukan merupakan sendi, tapi merupakan celah antara acromion pada bagian atas dan kepala humeri pada bagian bawah. Pada suprahumeral joint terdapat bursa subdeltoidea dan beberapa rotator cuff muscles, yaitu ada otot subscapular, supraspinatus dan infraspinatus, serta terdapat tendon long head biceps. Oke, sendi ketiga yang akan saya bahas adalah sendi acromioclavicular joint. Nah, sendi ini merupakan jenis sendi plane, di mana acromion yang berbentuk konkav bertemu dengan clavicula yang berbentuk convex. Gerakan yang terjadi pada sendi ini adalah elevasi, depresi, serta protraksi dan retraksi. MLPP pada sendi ini berbentuk posisi netral dan sisi pipinya terjadi pada posisi protraksi penuh. Oke, sekarang kita membahas tentang acromioclavicular joint, gerakan pada joint ini. Dan yang pertama yang saya bahas adalah elevasi dan depresi. Nah, seperti ini gerakannya. Ini elevasi, ini depresi. Atau kinematikanya untuk elevasi adalah translasi acromion ke arah kranial. Dan untuk depresi atau kinematikanya adalah translasi acromion ke arah caudal. Osteokinematikanya ini mengikuti tadi atau kinematik yang saya bahas. Ototnya yang berperan saat kita melakukan elevasi adalah upper trapezium, levator scapula, rhomboid major dan minor. Lalu saat depresi itu adalah lower trapezium, pectoralis minor dan serratus anterior. Kita akan membahas tentang gerakan protraksi dan retraksi pada acromion clavicular joint. Nah, ini gerakan protraksi dan ini retraksi. Nah, untuk protraksi arteriokinematika yang terjadi adalah translasi acromion ke arah ventral. Untuk retraksi adalah translasi acro ke arah dorsal. Osteokinematika yang terjadi sama dengan atau kinematika yang telah saya bahas tadi. Oke, sendi selanjutnya akan saya bahas adalah sendi sternoclavicular joint. Nah, sendi ini merupakan jenis saddle joint, di mana clavicula yang berbentuk konkav bertemu dengan sternum yang berbentuk convex. Gerakan klinis yang terjadi pada sternoclavicular joint itu sama dengan acromioclavicular joint, yaitu elevasi, depresi, serta protraksi dan retraksi. Namun terjadi perbedaan pada atokinematika serta osteokinematikanya. MLPP-nya juga sama dengan acromioclavicular. MLPP dalam posisi netral, serta CPP-nya terjadi pada posisi protraksi penuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pergerakan di sternoclavicular joint. Dan ini gerakannya sama, yaitu ada elevasi, depresi, protraksi, dan retraksi. Untuk elevasi atau kinematikanya adalah caudal translasi, dan untuk depresi atau kinematikanya adalah cranial translasi, dan untuk protraksinya atau kinematikanya adalah ventral translasi, dan untuk retraksinya atau kinematikanya adalah dorsal translasi. Untuk osteokinematikanya, semuanya ini adalah berlawanan arah dari atau kinematika yang saya telah bahas tadi. Oke, yang sendi selanjutnya adalah sendi scapulothoracal joint. Nah, ini sebenarnya bukan merupakan sendi yang sesungguhnya, tapi merupakan pertemuan antara scapula dengan dinding thoracal yang dibatasi oleh beberapa otot, yaitu ada musculus subscapular dan serta musculus serratus anterior. Dan ini juga dipertahankan oleh sejumlah otot lain, dipertahankan oleh otot trapezius serta rhomboideus major dan minor. Nah, gerakan yang terjadi pada scapulothoracal joint ini ada elevasi dan depresi serta abduksi dan adeduksi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada scapulothoracal joint. Nah, di sini bisa melihat bahwa scapula ini saat kita melakukan elevasi, depresi, kita
abduksi dan adduksi. Torakal scapula ini menjauhi dinding torakal. Nah, karena ini kebetulan saya buat jadi nggak kelihatan ya, jadi mohon maaf. Selama jadi gerakan pada sendi shoulder, ternyata intervertebral joints ini juga terpengaruh. Di antara intervertebral joint yang terpengaruhi oleh gerakan pada sendi di shoulder itu, yang pertama ada pada bagian cervical adalah C6 hingga C7, dan pada bagian thoracal adalah thoracal 1, 2, 3, dan 4. Di mana saat terjadi gerakan fleksi dan abduksi pada bahu, sendi-sendi intervertebral joint ini mengalami rotasi ke arah ipsilateral dan lateral flexion. Juga mengalami rotasi pada kontralateral. Selain intervertebral joint, ternyata costovertebral joint itu juga terpengaruh saat kita melakukan gerakan di shoulder. Costa yang terpengaruh adalah costa 1, 2, 3, dan 4 yang secara bertahap mengikuti gerak lengan seperti pada intervertebral joint dengan winging dan rotation. Untuk gerakan osteoden atau kinematikanya sesuai dengan gerakan-gerakan yang terjadi pada thoracal spine. Sekian penjelasan saya tentang biomekanika di shoulder joint. Sebelumnya juga terima kasih pada teman saya Raka Shiki yang bersedia menjadi pasien saya, dan Rifka yang telah bersedia untuk merekam tadi praktek saya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.